Perkenalkan, nama saya Anggun Cempakalandari dengan NPM 1301011900072 dari tutor 4 grup A. Jurusan Pendidikan Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik jantung untuk skills lab. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Anggun Cempakalandari. Saya dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Tadi sebelumnya sudah dilakukan history taking. Untuk menegakkan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya semaksimal mungkin dan senyaman mungkin. Apakah Ibu bersedia? Ya, Dok. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Dok, untuk pertama-tama saya akan melakukan 9 pemeriksaan. Pengukuran pertama, saya akan mengukur tekanan vena jugularis. Pertama-tama, pasien akan diposisikan dalam keadaan berbaring dan posisi yang nyaman, lalu diberi bantalan setinggi 30 derajat untuk membuat otot sternocleidomastoid pasien ini relaksasi. Lalu setelah itu, saya akan memeriksa kedua leher pasien dengan menggunakan senter, dan pasien akan diinstruksikan untuk menengok ke arah kiri, dan saya akan mencari vena jugularis internal pasien. Apabila tidak teridentifikasi, maka saya akan mencari vena jugularis internal pasien. Pertama-tama saya akan mencari vena jugularis eksternal pasien terlebih dahulu. Ya, baik, Ibu. Sudah nyaman, Bu, posisinya? Sudah, Dok. Maaf, Ibu boleh menengok ke arah sebelah kiri. Saya akan mencari vena jugularis pasien. Lalu di sini saya akan menyimpan penggaris segitiga dan akan disilangkan dengan penggaris yang panjang untuk melihat berapa ukuran tekanan vena jugularis pasien. Penggaris ini diletakkan di sternum pasien. Permisi ya, Bu, ya. Dan setelah dihitung, ukurannya ini sebesar 2 cm seperti itu. Lalu untuk pemeriksaan yang kedua, saya akan memeriksa pulsasi karotis pasien, di mana di sini itu ada 2 macam. Saya akan memeriksa nilai amplitudo dan kontur. Lalu yang kedua, saya akan menilai trill atau getaran dan breath arteri karotis. Nah, untuk yang pertama-tama, pasien masih dalam kondisi berbaring dengan posisi nyaman dan kepalanya ini ditinggikan sebesar 30-45 derajat. Lalu saya akan menginspeksi leher dengan menggunakan senter untuk menilai pulsasi karotis. Lalu setelah itu saya akan menggunakan jari tunjuk dan jari tengah tangan kiri saya, atau bisa menggunakan ibu jari, yang akan diletakkan pada arteri karotis kanan pada 1/3 bagian bawah leher. Nah, saya akan menekannya ke arah posterior dan akan merasakan pulsasinya. Lalu saya akan memeriksa karotis kiri dan saya akan menggunakan jari kanan, dan saya akan meningkatkan tekanan hingga bisa merasakan pulsasi pasien dan kontur arteri karotisnya secara maksimal. Dan apabila ingin menekan arteri karotis, tidak boleh menekan kedua arteri karotis ini secara bersamaan.
Baik, Ibu boleh menghadap kiri kembali. Untuk selanjutnya saya akan masih melakukan pemeriksaan pulsasi karotis, tapi menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Nah, ini saya akan melakukan palpasi dan mendeteksi ada tidaknya getaran halus atau trill pada pasien. Dan saya akan menggunakan stetoskop untuk memeriksa getaran halus ini. Mohon maaf ya, Ibu boleh menengok ke sebelah kiri lagi. Untuk selanjutnya boleh menengok ke sebelah kanan ya, Bu. Dan di sini saya akan memeriksakan yang sebelah kirinya juga. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Saat memeriksakan getaran atau trill atau bruit pada pasien, instruksikan untuk menahan nafasnya. Dan tadi saya sudah menginstruksikannya. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan arteri brachialis. Ini merupakan pemeriksaan yang ketiga. Tadi yang pertama dan kedua sudah. Posisikan tangan pasien dengan menghadap ke bagian atas. Lalu saya akan menekuk beberapa kali agar otot pasien ini menjadi lebih relaksasi. Dan di sini pasien juga diposisikan dengan ketinggian 30 derajat dengan menggunakan bantal. Umumnya ini terdapat ada di bagian atas dari siku pasien. Saya akan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pasien di medial dan tendon bicep. Ya, sudah ketemu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dok. Baik, untuk pemeriksaan keempat saya akan melakukan pemeriksaan impuls maksimum. Di sini saya akan melakukan dua, ada inspeksi dan juga ada palpasi. Pemeriksaan keempat ini untuk yang inspeksi dilakukan dengan pencahayaan yang baik, lalu pasien masih dalam keadaan berbaring dengan bantalan 30 derajat yang ditinggikan, dan ini letaknya ini ada di sela iga keempat dan kelima. Saya akan memeriksakannya dengan posisi supine. Lalu untuk selanjutnya ada palpasi. Palpasi ini saya akan menggunakan tangan saya dan akan menekan pada bagian dada. Apabila ada impuls pada ventricle, ini akan menyebabkan jari yang saya tekankan pada pasien ini terangkat seperti itu.
lalu untuk selanjutnya pada area ventricle kiri ini masih pemeriksaan yang sama. Saya akan memeriksa pada ventricle kiri dan menentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang, masih sama pada pasien. Nah, ini posisinya masih pada keadaan berbaring, tetapi apabila sulit dideteksi, pasien bisa diinstruksikan untuk menghadap ke sebelah kiri seperti ini, atau yang disebut posisi lateral dekubitus kiri seperti itu. Dan saya akan menginstruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat ketika saya sedang memeriksa. Lalu saya akan menilainya. Apabila pasien merupakan seorang wanita, maka sisihkan payudara kiri ke bagian atas atau lateral untuk memudahkan pemeriksaan untuk menilai lokasi dan amplitude titik impuls maksimum. Dan saya akan memeriksakan pada bagian dari pasien. Karena posisi saya ini di sebelah kanan pasien, maka saya menggunakan tangan kanan untuk memeriksa pada ventricle kiri pasien. Dan apabila posisinya secara lateral dekubitus kiri akan seperti ini, dan saya memeriksakannya dari sini. Lalu saya akan memeriksa ventricle kiri pasien. Nah, ventricle kiri ini masih pada posisi yang sama. Saya akan memeriksa ventricle kanan pasien karena tadi sebelumnya sudah pemeriksaan ventricle kiri pasien. Ini itu letaknya pada sela iga ke-3, 4, dan juga ke-5. Dengan saya akan memeriksakannya dengan tangan kanan saya dan menginstruksikan pasien kembali untuk menghembuskan nafasnya, kemudian menahan napas agar titik impuls maksimum ini dapat terdeteksi dengan baik. Baik ibu boleh membuang nafas ibu secara maksimal. Lalu saya meminta ibu setelah membuang nafasnya secara maksimal untuk ditahan beberapa detik ya bu ya. Boleh boleh dikeluarkan nafasnya sekarang dan boleh tahan ya bu. Seperti ini letaknya itu mendekati ke arah sternum di sela iga ke-3, ke-4, dan juga ke-5. Untuk pemeriksaan yang ke-7 ini saya akan melakukan perkusi pada pasien, di mana ini tuh saya akan menilai batasan dari jantung pasien. Fungsinya ini untuk melihat apakah jantung pasien ini dalam ukuran yang normal atau yang besar atau membesar. Dan saya akan menentukan batas kiri jantung pada bagian kanan jantung dan pada bagian bawah jantung pasien dengan cara mengetuk seperti ini, ditekankan di dada pasien. Nah, untuk menentukan batas kiri jantung ini dimulai dari lateral kiri, dari sebelah sini menuju ke arah medial. Nah, apabila ada perubahan bunyi dari nada yang rendah atau sonor ke nada yang tinggi atau pekak, itu menunjukkan batas kiri jantung. Nah, biasanya tuh didapatkan di sepanjang linea midclavicularis sebelah sini. Lalu untuk batas kanan jantung pasien sendiri ada pada linea sternalis kanan di sebelah sini, di dekat sebelah kanan. Nah, saya akan mengetuknya ada di sela iga kedua. Dan saya juga akan memeriksa pada bagian atasnya, batas atasnya. Ya, seperti itu.
Lalu untuk pemeriksaan ke-8 saya akan memeriksa bunyi jantung pasien yang terdiri dari 4. Masih posisinya ini dalam keadaan terlentang. Untuk yang pertama saya akan memeriksa katup aorta yang letaknya ini ada di dekat sebelah kiri pasien. Ada di sela iga kedua pada linea parasternalis di sebelah sini, di dekat dada kanan pasien. Dan saya akan memeriksa katup pulmoner yang ada di sebelah kiri dekat dada kiri pasien pada sela iga kedua linea parasternalis kiri. Dan di bawahnya ini ada katup mitral yang membatasi ventrikel kiri dan atrium kiri. Ini letaknya di sela iga kelima linea midclavicularis kiri, dan di bagian dada pasien sebelah kiri, di bawah dada pasien sebelah kiri ini ada katup triskupit. Ini membatasi ventrikel kanan dan juga atrium kanan. Ada di sternum, di perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus. Baik Ibu, saya akan melakukan untuk memeriksa bunyi jantung Ibu. Maaf ya Ibu apabila tidak nyaman. Saya akan memeriksakannya dari katup aorta terlebih dahulu, lalu akan memeriksakannya dari ke katup pulmoner yang ada di sebelah kanan dari katup aorta. Lalu di bawahnya ada katup mitral, dan di bawah dada kiri pasien ini ada katup triskupit. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk bunyinya sendiri ini ada 4, ada S1, S2, S3, dan S4. Untuk S1 sendiri ini frekuensinya medium hingga tinggi, dan dia ini bunyinya lebih dalam dan juga lebih panjang daripada S2. Dan dia ada 2 komponen, yaitu penutupan katup mitral atau yang membatasi ventrikel kiri dan juga atrium kiri, dan saat penutupan triskupit atau katup yang membatasi ventrikel kanan dan juga atrium kanan. Nah, umumnya ini normalnya kita tidak dapat membedakan kedua bunyi tersebut antara penutupan katup mitral dan juga katup triskupit. Lalu untuk bunyi yang S2 ini frekuensinya tinggi dengan durasinya tuh rata-rata 0,11 detik. Dan ini ada 2 komponen juga, yaitu saat penutupan katup aorta dan juga penutupan katup pulmonal. Di mana ini komponen aorta itu lebih duluan akan mendahului bunyi dari komponen pulmonal. Lalu untuk S3 ini merupakan bunyi mid diastolik atau saat periode jantung ini beristirahat dan ketika pengisian ventrikel. Dan ini tuh paling baik tuh digunakan dengan stetoskop menggunakan bell seperti itu, dan diletakkannya di apex jantung agar terdengar lebih jelas pada posisi lateral kiri. Nah, untuk S4 sendiri ini merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang didengarkannya ini pada akhir fase distolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Dan ini juga sama, paling baik itu menggunakan bell dari stetoskop yang akan diletakkan di apex jantung. Lalu untuk yang terakhir merupakan pemeriksaan murmur kardiak pasien, dan ini itu yang diperiksa itu waktunya tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik, dan juga ada murmur kontinu. Lalu juga ada palpasi denyut karotis ketika dengar murmur. Lalu kita dapat menganalisa dari bentuk murmur ini sendiri, menentukan dari intensitas murmurnya, lokasinya, radiasi, dan juga ada intensitasnya, ada 6 derajat, nada, dan juga kualitas dari murmur pasien ini sendiri.
Nada sendiri ada kategori tinggi, medium, dan juga rendah. Untuk kualitas ini bisa dideskripsikannya kasar atau bertiup, bergemuruh, dan juga musikal. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Pemeriksaannya telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan lagi hasil dari pemeriksaan ini. Selamat pagi Ibu. Baik Dok, hasil pemeriksaannya telah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.